Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu adiratuhu an hajatihi faqad asyaraka." Ini tolai jamaah malikinna hajatna karena takut pada bulan 1 Muharram, maka ia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang sadar. Termasuk kata Pak Tua saya yang menikahkan anak kampus tadi berdoa tanggal 9. Pak Tua tidak hadir. Makanya orang mau bikin kue ini pula Pak Tua ini membalankan saya tak kali Pak Ustaz tak kali satu tidak boleh. Terpaksa mau terima itu mau terima mau terangkan sama mulai jawab Pak Tua. Ada imam desa dipercayakan salah lama di Malaysia lokit pulang mesti orang lama kami menunggu Pak Tua. Akhirnya datang pada mulai dari bulan Juli sampai Agustus kami saya Allah Ta'ala tidak pernah alpa satu pun mendapatkan undangan ceramah sampai tanggal 9. Tanggal 9 berakhir ceramah saya. Tanggal 10 tidak ada lagi pengantin. Kenapa? Sudah 1 Muharram. Langsung PHK Ustaz. Tidak ada ceramah. Ini mudah-mudahan kita akan bisa merubah sikap ini dengan adanya kita memperingati tahun-tahun Islam bahwa itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhur isna asyar. Allah memberikan bulan kepada kita 12. Wa minha di antara yang 12 itu ada 4 hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita juga muliakan. 3 berdampingan, saat yang berpisah. Yang berpisah adalah Muharram, Rajab, Syaban, Ramadan. Muharram berpisah. Dari bulan-bulan lain itu tidak ada masalah kecuali Muharram. Pak kata waktu kan itu biota dari pertama itu di Muharram. Ini mulai jabat deh. Tanpa tahun Muharram. Kapan-kapan ada memberikan sesajen. Bila ada toti makere bembe, makere sapi, dan itu iritasi, napa riak setan, maka orang itu juga bahagia daripada setan. Padahal setan lupa itu pakai usul. Karena jangan setan memuliakan setan. Nah orang yang memuliakan setan adalah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan inna syaitana kana lakum aduwwun lakum. Yang setan ini balikmu mana serta dihindarikan, jangan kita memberikan makan. Tapi alhamdulillah dia lakukan yang terlalu bermakna. Pada itu kawan terus. Tapi sebab sesuatu ini pentingnya karena beliau mengingat saya beberapa hari yang lalu. Jadi kemarin kebetulan acara saya di Sidra sampai malam ada juga acara buka puasa. Pas teman-temannya dia ulangnya nggak kita mah puasa. Tapi saya menghargai acaranya Pak Haji Padut, saya terpaksa dewa puasa. Tapi kemarin saya puasa. Karena Nabi setelah ia menjalankan perjalanan tiba di Madinah pada Asyura 10 Muharram. Orang-orang Yahudi di tempat itu semua berpuasa. Sampai Nabi bertanya, ada apa ini? Katanya inilah peristiwa selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan ia tidak sempat dianiaya dan lebih-lebih tidak sempat dibunuh terjadi pada bulan Asyura. Itu sebabnya orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi Muhammad SAW, antum ahak, kamu lebih pantas kepada Musa. Sumu Asyura, berpuasalah pada hari Asyura. Puasa afdalus siyam ba'da Ramadan, siyam Asyura. Yang paling mulia puasa sunnah sesudah bulan Ramadan. Puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa Asyura.
Pak sebelumnya datang perintah puasa bulan Ramadan, orang itu laksanakan puasa Asyura. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ashabihi kepada semua sahabatnya. Lain baqitu, hai sekalian umatku, seandainya saya masih sempat ala kabidin tahun yang akan datang, saya akan mengadakan asuman tasik, saya akan berpuasa sunat pada 9 bulan Muharram. Itulah yang namanya hari tasu 9 bulan Muharram. Kemarin saya juga merasa berat sebenarnya untuk melaksanakan, tapi lodi waga, lepas toli ini, lepas toli asal. Pak Makar kaya itu, kue sapi ada Pak Murti ini. Kalau ini bagi saya bagi pakai dokter mantre. Nggak ada di bebek sama puasa, nanti paling. Padahal katanya, pada dia tidak 10 Muharram. Memperingatkan Pak Nakate kalian Pak Haji Pade mengundang saya, kayak Mariawa masuk dulu pada bau lepas dia. Jadi ini apa ada kata barat. Nah ini yang kami hormati, kembali kepada tema. Saya kira Pak, selama bulan Ramadan tahun lalu 56 masjid menjanji. Termasuk Kabupaten Pangkep 16 masjid. Saya di Pangkep Pak 16 masjid setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang lalu alhamdulillah terwujud, termasuk masjid Tawakal, ada juga masjid dekat-dekat pelabuhan sana. Saya diundang oleh Haji Munir di bawah sana. Tadi ada lagi permintaan dari ketua dakwah Masjid Agung, bukan lagi salat ceramah tarawih, tapi dia minta untuk salat khutbah Jumat. Saya berikan Jumat yang ketiga tanggal 21 Januari, insya Allah akan saya baca khutbah di masjid. Saya tidak salah beberapa tahun yang lalu, saya sudah lupa, pernah juga di masjid ini diundang peringatan Maulid umum Masjid Almarhum Ustaz Darwis yang mengenal saya, karena tadi dekat tadi Bapak Ustaz Haji Malik, kebetulan saya masih sama-sama beliau di Mangkoso, dia masih hidup sampai sekarang, malah dia baca khutbah di sini. Dan ini yang kami hormati, kalau bisa kita menghindarkan dosa, saling fitnah, ini yang paling bahaya. Tidak menyadari diri karena pengaruh COVID-19. Kalinya murah tayo Pak. Kapirin Pak Sama, kapirin Pak Danrami, kapirin Pak Kopolse, kapirin kamu pernah Satpol, itu yang paling hebat. Setelah polisi, Satpol. Kenapa mesti kita dilarang salat Jumat? Itu kafir. Orang yang tidak melaksanakan salat Jumat jauh. Di sana tak buka masjid, tidak ada yang mau. Wah, ini apa? Jangan kita terjadi. Artinya kadang-kadang adaptasi, penyesuaian. Tidak ada yang berbeda. Tidak pernah dilarang orang salat, tidak pernah dilarang orang tarawih. Hanya menghindarkan diri karena memang akibat kenyataan seperti itulah apa yang dikatakan yang mewakili jamaah. Jangan anggap enteng, tapi jangan terlalu juga takut, karena peristiwa kita ini besar akibat karena berita-berita yang luar biasa. Yang dulu lempak buat luar negeri, tapi ini bisa lempak ke Sumatera, tapi tidak tahu kenapa tidak ada media. Ya apa kejadian betul itu Amerika, betul itu apa? Kalau kita akan sikapi seperti itu, tidak sesuaikan dengan keadaan sendiri, dan ini yang menyebabkan kita ini umat Islam apa yang dikatakan ibu ketua majelis taklim, kita ini besar. Islam yang terbanyak di dunia adalah Islamnya Indonesia. Jamaah haji yang terbanyak di dunia adalah jamaah hajinya Indonesia.
Tapi kadang-kadang kita dianggap kecil karena kita tidak pernah memperbaiki perekat persatuan dan kesatuan. Itulah dikatakan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran mengatakan wa atasimu bihablillah, perbaikilah persatuan kita. Saya kata-kata rusaknya kita di Indonesia ini karena kurangnya perekat persatuan. Dia partai politik Pak. Betul, dengan kan kata dia Pak. Dia partai politik Pak. Dia partai kader. Dia jasa siap kadang-kadang memang wajar Pak kader itu apa? Kayak pernah tahu lah Pak, 3 periode saya menjadi anggota DPRD. Luar biasa Pak perjuangan. Dia melatih yang masuk macam-macam paling tidak si bombe. Ini yang paling besar. Iya. Kedua pembangunan di daerah imamnya dah bombe KTE dah mati dojan. Dia mati aku. Dan akibat karena persoalan seperti itu dan ini terhadap kenapa? Dampaknya mesti kepada masyarakat. Bahkan kami di kabupaten Pak, tapi bukan Pangkep, tapi jauh dari kabupaten Sopeng. Saya tiba acara pada waktu itu sholat Isya. Nah, tadi masuk pada mengerti. Cocok. Sempat sampai dan karena saya terakhir di Pak Imam, dan saya sampai nanti. Allah Akbar. Jadi nampak ya Pak. Tentunya Pak Imam sudah berdoa. Apa nih contohnya guys? Akhirnya sesuai itu. dia mulai ingat Digeser. pada Rena. Apa Pak Demo bisa kita kayak undang dia yang tempat kemana-mana tidak tahu siapa yang mengundang. Beliau Pak mengatakan itu beberapa tahun yang lalu di SD saya yang undang Pak Ustaz. Jadi ngeranya. Akhirnya sampai lokasi Monriku Pak Ketua Pak Haji. Demo pernah saya dulu tak boleh Sopeng, jika di Pantre. Tempat makai Pak Ketua. Jadi yang mau pikir gimana itu berbeda ada Kak tuh. Banyaknya macam aku ukuran sebenarnya masih dia mudah. Tapi dia ada pacar, main dong aku boleh mah. Bahkan kalau lagi buaya dalam pagi masa banyak apa? Dapat isi, jangan tak kepek kamu. Terpaksa nak cari buaya mah. Dia ada ya walau tu bikin dalam apa dah. Ini ada apa ni? Bapaknya tu jual yang perlu kayak bagi pada kita yang kurang kayak bagi ada kurang lah. Ini iman apa Pak? Pakai teman ketua pembangunan begitu. Hanya perhatikan masjid, tidak memperhatikan siapa yang mengurus jamaahnya itu masjid. Ini sangat kurang dalam kesatuan kita. Pak Presiden Ketua sini kali dengan teman-teman kami. Kami tidak punya apa-apa, tidak punya ketua, tidak punya apa-apa, hanya tenaga. Ya, tapi nanti bawa orang akan ada pun masuk sendiri. Akhirnya waktu itu bendahara Pak I, boleh kan itu Pak Lima? Pak I bendahara, tidak nanti Pak Ustaz, makin bendahara, turunlah bendahara, apa taruh bina, ini lagi tahu Pak Sudi dari boleh apa? Pak Palalo dari kedua, maka malu pula tuh. Oh bahaya. Nah ini di mana-mana terjadi hal yang seperti ini. Ini akibat karena pandemi corona tidak sedikit orang yang saling bentrokan. Antar masjid ada yang menarik diri dan mengundurkan diri hanya karena gara-gara karpet, hanya karena gara-gara jarak, sehingga bubar panitia. Jadi ada adaptasi dan menuju Islam yang kafah. Udah penuh istilah kafah. Tidak betul. Dia memberikan tema yang seperti ini dan cocok dengan keadaan pada saat sekarang. Nah, jamaah Ustaz Muharram rahimani rahimahullah, yang kesemuanya saya hormati dan banggakan, dan inilah yang sebenarnya patut menjadi pelajaran kepada kita sekalian.
Jangan kita bercerai-berai hanya karena masalah aturan-aturan yang seperti ini. Semua bisa jadi. Lebih-lebih makanya iya di lo kemajuma. Tadi dia madosa, Pak Kapolsek madosa. Tidak. Dan ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar menjadi fitnah. Maka itu fitnah kita mungkin maka terhalang masuk surga. Biar 7 kali naik haji, biar punya puasa Senin Kamis, tapi ia mati dalam keadaan fitnah, maka ia terhalang menikmati surga. Kenapa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl, memberikan dan mengucapkan fitnah, melemparkan fitnah, dosanya lebih besar daripada membunuh. Membunuh seseorang selesai riwayatnya, tapi kalau orang tidak fitnah bisa jatuh daripada karirnya akibat karena perbuatan kita. Perbaikilah ukhuwah Islamiyah dan menyambut tahun baru Muharram ini. Insya Allah Islam akan kuat kalau kita memperbaiki persatuan. Meski dia akan tinggal lama-lama, tidak selesai. Salah seorang mantan ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan, Anti Gurunta Haji Abdul Muin Yusuf, beliau memimpin salah satu pesantren di Kabupaten Sidrap di Benteng. Dia mengatakan, "Yang engka manu mati di tengah dalam puasa, dek nama teman, dek nama teman." Kasama kutengana laku ase di damate teman. Maksudnya dari kung kamasigi ibatat so kutengana kampungnya 50 tahun nadi kerletepu selama Gurta mengatakan karena bagaimanapun inilah sumber kekuatan kita dan apa yang menjadi kebanggaan kita di hari kemudian adalah karena masjid yang senantiasa kita tepati melaksanakan dan berbagai macam ibadah-ibadah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 4 poin. Saya akan beberkan yang menjadikan kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesal tidak henti-hentinya nanti di hari kemudian mulai dari kubur. Penyesalan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ada pada memainok dapat bekeliali warang paramu, dapat bekeliali bijak-bijakna untuk bedejeni asisum pungetta si bapa Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, mereka lah orang-orang yang sangat menyesal dan sangat merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum maut. Angka pemilik balance barang-barang muriul terpulena amat ini. Baik barang-barang yang tidak terbawa, Pak. Harta benda yang kita miliki, sawah ratusan hektar, paling empan ratusan hektar, rumah yang bertingkat, mobil yang banyak, tidak akan menjadi masa depan. Angkin gawa darurat, angkin kursi roda. Kenapa pematu kursi roda? Tapi biji kemana itu? Tapi dari laken tepatnya. Kalau ambo itu bawah datanya. Daripada mau kita tempat pakewan, tapi memang itu Pak Lurah balik nama yang lama lampe. Itu bahayanya menitip Pak. Menjadi musuh. Tapi kalau kita mengirim mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kita mati, kita sumbangkan harta benda kita di masjid ini dan segala perangkapnya, maka ia tidak akan menyesal. Nanti orang yang tidak mau menyumbang, tidak mau sedekah, mengatakan di hadapan Allah, laula akhartali ila ajal karim. Puan, pada Yesus kasih cilan semua bawang.
setiap malam Jumat baca Rabbana absarna Tuhan kita tolong ni wasami'na wen kali ngatong ni pacaran atau ni namanya pasti dekat pagi na pada ini nak lapar nah kena Allah Taala wala yaqrallahu nafsan illa bi'amrihi dia ada kita monro adalah 10 tahun lari ke ini mua aja makan betul pak ada betul pak atau pak biasa kan pak lalu kata pak subhanallah subhanallah setelah lewat ke ini alhamdulillah salam ikhwan menyesal Saya ditopenda Pak. jadi ya Pak ya alhamdulillah Pak Masih Allah Ta'ala kali ini seperti ini ya memberikan dorongan dan motivasi supaya kita mau bersedekah supaya jangan menimbulkan penyesalan. Yang kedua, orang menyesal apabila tidak menghadiri majelis taklim. Luar biasa di majelis taklim. Utlubul ilma walau bisi. Kita hebatnya. Tuntutlah ilmu walaupun di tanah Cina. Dia betul tidak Pak. Bahkan ilmu di Indonesia. Mana kadang kita tuntutlah ilmu walau bisi. Begitu jauhnya. Jadi ada satu bani dari Korea Cina bersangkutan. Memang dulu kepintarannya. Dan sampai orang mencaci maki Cina ni. Sampai itu HP. Jadi Cina. Artinya perbaikilah kekuatan iman kita. Insya Allah orang apapun akidahnya dari kemakasih kita pada tidak akan tergiur. Biar masuk PKI, tapi kekuatan iman yang berada pada kita. Dan inilah yang kita khawatirkan. Karena akibat pandemi ini terjadi yang namanya krisis, utamanya krisis ekonomi, krisis moneter. Induk putingnya digagas apa? Pak kita mah pakai puting, pakai puting dai, digagas apa tenda? Pak ini lu kamu pernah Pak fotoe, Pak kelektonge, Pak balu-balu tidak bersebolkan. Lalu Pak Ebi pakai ustaz mereka jatuh. Pak kan tidak keliling. Banyak kali yang melakukan masjid semua batal tahun lalu. Ini tapi akibat karena semua ada hikmah. Hikmahnya saya berkesempatan untuk memimpin keluarga sholat di rumah, makan bersama dengan keluarga. Baik, saya katakan Pak, kalau bulan Ramadan hanya saya satu kali makan di rumah, sholat makan subuh, itu saja sebenarnya. Besoknya bukannya harus dari Kabupaten Baru. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima di Baru. 6, 7, 8, 9, 10, 11 di Kabupaten Pangkep. Baru kembali ke Kota Parepare sampai seterusnya. Sisanya tahun berapa lagi? Banyak lagi. Apa supaya keluarga merasakan nikmatnya seperti itu. Nah inilah yang akan berarti hadirlah. Majalisul ilmi khairun min antusalli amiyata rak'ah. Duduk sejenak menghadiri pertemuan majelis dan belajar lebih mulia pahalanya daripada salat sunat 100 rakaat. Jika ada besok biar supaya sunat 100 rakaat akan mana? Ada pakai 100 rakaat, arwana rakaatnya nama lampe-lampe pengupuna pak imam, dia pak ada manoko. Kemana itu manoko? Kayak aku pak imam. Dapat itu lucu ya, padahal kalau dia punya mualaf buku. Dan Allah ada umumnya. Ibadah dalam masyarakat, dalam menghadiri majelis taklim seperti ini. Kenapa? Alangkah ruginya kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya. Maka sangat merugi untuk melaksanakan itu. Fawailul lil musallin. Lompok pacalan pundai soal kemah sepadan dan ia tidak memiliki ilmu di dalam pelaksanaan ibadahnya sendiri. Itulah Pak, ya mudah-mudahan majelis taklim, penduduk dan ketua, binalah Pak majelis taklim
Yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah kurangnya remaja-remaja yang kita akan manfaatkan. Dan di remaja masjid. Saya dulu bangga kalau keluar peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh remaja masjid bersama dengan masyarakat. Dia kakak kue di negara diperingati Maulid. Tidak adalah orang akan kena orang tua masjid. Tidak ada lagi remaja. Ini ancaman di masa depan. Dia remaja kita. Kita jadi kayak baik. Yang menghadiri acara ini kan remaja. Boleh ikut kiri, yang mana mau mati. Apa kamu mana? Kita akan mati dan mati di masa depan gara-gara Jepang. Gara-gara China. Kenapa? Oppo, Samsung. Itu yang menyebabkan maceraman tahu di mana-mana. Ya aku masuk ini kan merakai pada sebatkan aku kasih pak malu tuh apa maka dari oh ya lo tombol ini jadi yang akan berarti kita budayakan jadi masjid kita agar supaya minimal 1 kali 1 bulan ada pengajian di masjid. Jangan kita berpikir engkau masjid pak sekali dia terganti ketuanya tempat tidak ada pengajian. Kenapa mesti pengajian? Enggak ustaz makan biaya. Lebih baik masjid yang dibangun. Subhanallah. Dan suatu ketika nanti kalau masjid besar tidak ada jamaahnya yang selalu majelis taklim, maka dia akan tinggal menjadi masjid, tidak ada yang bisa tempat. Ini kan bayangannya Nabi. Sayati zamanun ala ummati. Al-katumatun kasih diwatun apa oleh umatku. Dari kemudian lainnya selengi ilalnya itu kampungnya. Kiri yang pertama Al-Quran la yabqa illa rasmahu. Al-Quran tidak ada larangan tinggal kecuali hanya tulisannya. Bayangkan Pak selengi ke Indonesia. Ya temennya malah tu bisa betul peristiwa Ahok. Dia tegak Ahok. Dia pun dia bisa Ahok dia pakai di televisi. Hebatnya dulu Ahok Pak di Pulau Seribu diduga menodai surah Al-Maidah. Akhirnya bukan hanya Islamnya Indonesia marah, Islam dunia marah karena dianggap menodai surah Al-Maidah. Tapi kata dia Pak El kan dia Pak Mego masalah di Indonesia surah Al-Maidah. Maka dia menjawab Nah, akhir Al-Maidah, la ilaha illallah. PKP itu namanya umrah. Dan Al-Maidah itu berarti dia pernah baca Al-Quran. Dan ini ancamannya. Akhirnya kuasa hukumnya Ahok mengatakan, apalah artinya seorang Ahok kalau memang dia akan menodai Al-Maidah, memang ia bukan Islam. Tapi kenyataannya di Indonesia banyak Islam yang lebih menghina Al-Qurannya daripada ia memuliakan. Nah, betul-betul Pak. Engkau bukti hadiriki ada terpudani. Luar biasa Pak ramainya mendatangkan artis 8 orang. Ramai polisi, tentara datang mengawasi, mengatakan mohon maaf jangan siaran langsung. Tapi tetap ramai. Di sana tetap tukang medre masyarakat kan. Protokol tiga pengaji tempat metir pun ada gawat kayak tiga pengaji Pak Ustaz corona mana punya orang pakai lo ini Pak ukurannya Islam ini pada Al-Quran kali dari dibaca terakai Pak corona insyaallah nawiru walimakum bikiraatil Qur'ani sinarilah pestamu dengan membaca Al-Quran tapi dianggap Al-Quran sudah tidak bermanfaat. Akhirnya karena ramainya saya yang dikandaki luar biasa Pak. Hadiahnya Pak Domenge motor. Motor hadiahnya Pak Domenge. Pak Iman 05 Barsandi 50 rupiah. Artis didatangkan dari Jakarta 70 juta. Si minggu Pak Domenge Pak. Yang lagi Pak Gaji 100 ribu.
Kebetulan yang ceramah saya kata rahasia perusahaan. Ya, inilah Islam. Menuju Islam yang kafah, betul-betul Islam yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyesal apabila tidak menghadiri azan. Yang keempat, menyesal apabila tidak memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Momen dengan peringatan satu Muharram ini perbaikilah hubungan antara sesama kita. Luar biasa Pak. Pak kenapa kan mesti rujuk Pak Tua? Jadi waktu kita tahu nak jadi kakak Pak Tua lalu kamu kurang apa pakai padahal karena lo memang yang lain. Kebetulan hanya ada jadi kasih jabatan aja Pak Tua. Itu lupa kami pun ikan. Saya tidak pernah. Tapi tuan-tuannya memang Pak Haji Ismail di Pulau itu paling anak dapat semua. Saya menikahkan dan saya berikan ceramah. Saudaranya lagi di baju api ini saya lagi diundang untuk menikahkan. Mari Pak Dapoji mau nikah. Pak Masih kok Allah Taala. Iya lo anak lo Pak kawinnya. Tapi tahu di mana? Yang penting dia nakab eh. Bulan asal barat. Nah inilah kata mati yang sempat saya berikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ya. Dan berikutnya saya ketemu tadi masjid dari sempurna. Tetap saya menunggu Baju ini Baik. acara apa tuh? Pak itu ganti-ganti ada Pak ya. Artinya kira-kira ustaz yang paling gampang diundang dia Iya. bisa melalui